Sembunyi dan sudah besar ya. Kami sering ikut juga pacet ini kayak langkah-langkah penghisap darah ya kan. Cara juga dia memang nempel dan banyak dan hisap darah. Di kaki yang terkena pacet juga bekas-bekasnya ya. Ini pacet daun ya. Pacet ini unik ya. Pacet menjadi indikator buat kita untuk melihat kondisi hutan. Ya, buat kami para rimbawan, pacet ini unik ya. Jadi biasanya saat kami masuk ke kawasan hutan tropis, kemudian banyak pacet, maka ini menjadi bioindikator yang mudah bagi kami bahwa hutan itu bagus. Jadi pacet yang kita temukan di mana-mana, biasanya di sepanjang jalur ini, itu menjadi indikator bahwa hutan ini masih bagus. Mengapa demikian? Karena pacet ini dia memerlukan tempat hidup yang lembab, yang tertutup, tajuk, kemudian yang dingin, kemudian yang lembab, kemudian serasah basah, dan itu hanya ada di hutan tropis yang masih bagus. Jadi kalau kita masuk ke dalam kawasan hutan, kemudian kita banyak menemukan pacet, yaitu sebagai bioindikator bahwa itu hutannya masih bagus. Nah, kami para rimbawan atau biasa yang bekerja di hutan ini sering mengklasifikasikan pacet menjadi dua. Yang pertama pacet tanah. Pacet tanah itu mungkin karena dia sering berada di atas tanah, mungkin di serasah seperti ini atau di ranting-ranting di cabang. Tapi biasanya pacet tanah ya tidak terlalu menakutkan lah. Justru yang lebih menakutkan tuh yang jenis kedua itu ya pacet daun. Pacet daun ini pacet yang memang karena dia sering di atas daun-daun seperti ini. Jadi saat kita lewat, nah pacet daun nempel biasanya. Kalau pacet tanah, saat kita jalan nempel di sepatu. Jadi mungkin jenisnya banyak, tapi kita secara umum membagi pacet itu ya ada dua aja. Pacet tanah karena sering berada di permukaan tanah, dan pacet daun karena sering berada di daun. Kemudian juga kalau melihat kenapa sih pacet bisa hidup ya? Sementara dia kan sebenarnya lebih banyak menghisap darah. Ya kalau ada kami yang lewat tentu dia akan nempel di badan kami dan menghisap darah ya, baik lewat sepatu, lewat baju, kadang lewat leher. Tapi kalau di hutan sebetulnya kadang pacet itu berada di jalur-jalur satwa seperti ini. Di jalur satwa, jadi kalau ada babi lewat, ya pacet daun langsung nempel di badan babi. Atau ada mamalia rusa, kemudian kijang atau pelanduk. Jadi pacet itu cenderung nempel di badan mamalia yang ada di hutan tropis ini. Makanya sebetulnya kami juga kalau pas masuk hutan banyak pacet, selain pacet itu jadi indikator hutan bagus, biasanya juga kami yakin ini pasti banyak mamalia di dalamnya, terutama mamalia terestrial, karena memang banyak pacet-pacet itu numbuh di atau nempel ya di badan-badan satwa tersebut. Atau mungkin itu juga salah satu kenapa babi berkubang misalnya. Jadi mungkin karena pacet banyak yang nempel di badannya, itu salah satu babi kemudian berkubang juga salah satunya untuk istilahnya mengusir lah pacet-pacet di tubuhnya. Tapi meskipun sampai saat ini sepertinya belum ada berita atau cerita ya kalau ada manusia yang mati karena pacet. Karena kenapa? Pacet itu begitu nempel di badan, setelah menghisap darah banyak dia akan jatuh sendiri. Dan kayaknya jauh ke nyawa ya. Pacet menghisap kaki, menghisap di paha, menghisap darah, kemudian dia jatuh sendiri. Jadi sampai saat ini belum ada berita sih orang mati karena pacet. Jadi ya pacet itu buat kami tidak dikategorikan sebagai hewan atau satwa yang membahayakan ya. Tapi memang kami sebetulnya senang kalau masuk ke dalam hutan kemudian ada pacet. Karena itu bioindikator hutannya bagus, juga mungkin mamalianya banyak. Nah, kalau Anda masuk ke kebun sawit, ke kawasan pertambangan batu bara, ke kawasan hutan tanaman industri, nggak akan ketemu pacet. Sebaliknya juga, kalau Anda masuk ke hutan sekunder, ya, hutan rusak atau belukar, nggak akan ketemu pacet. Kenapa? Karena hutannya sudah rusak.
Di samping hutannya rusak, mungkin iklimnya nggak cocok ya, iklimnya panas, banyak serasa, udaranya kering, ya pacet akan mudah mati. Jadi itu mungkin gambaran umum tentang pacet. Ya, pertanyaan berikutnya, gimana sih cara menghindari pacet? Ya, kalau kita masuk ke dalam hutan, kemudian di situ ada pacet nggak bisa dihindari. Dia bisa nempel di sepatu kita, nempel di celana kita, itu pacet tanah. Pacet daun bisa nempel di baju kita, di leher kita, ya nggak bisa dihindari. Tapi terus terang aja ini bukan hewan yang membahayakan meskipun dia mengisap darah, karena dia setelah puas, kenyang, dia akan jatuh sendiri. Ya tentunya karena pacet ini masuk ke dalam tubuh kita, cara menghindarinya mungkin ya pakai sepatu yang lebih safety, sepatu yang lebih tertutup, kemudian juga ya tentunya pada kondisi itu ya kita bisa memakai pakaian-pakaian yang lebih tertutup ya kan. Cuman memang ada cara lain juga yang kadang orang takut ya, geli ya ketemu pacet. Biasanya kalau pakai sepatu bot disemprot aja dengan baygon. Jadi sepatunya disemprot baygon. Biasanya pacet yang akan nempel ke sepatu itu kalau ya bau obat-obat serangga seperti itu dia nggak akan nempel. Jadi satu, pacet nggak bisa dihindari, pacet akan ada terus kalau kita masuk ke dalam hutan yang ada pacetnya. Tapi yang paling penting adalah meskipun nih kami sering nyebut juga pacet ini kayak laskar-laskar penghisap darah ya kan. Dari dulu dia memang nempel dan banyak dan ngisap darah. Tapi belum pernah ada cerita ya orang yang mati kena pacet tuh kan. Mungkin karena pacet ini setelah mengisap darah ya dia jatuh sendiri. Yang penting pacet menjadi indikator buat kita untuk melihat kondisi hutan. Banyak pacet berarti pada umumnya hutan tersebut masih bagus. Karena pacet hanya hidup pada hutan yang masih bagus. Terima kasih.